Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ustaz, silakan kepada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada kajian kita perdana untuk para dokter tentang syarah Kitabul Jami' ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu syarah Kitabul Jami'. Intinya pembahasan kita adalah mengenai tentang adab dan akhlak. Ya, buku ini berkaitan tentang adab dan akhlak ya. Tidak lain agar kita bisa menjadi seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bertakwa, dan Allah menyebutkan bahwasanya mereka adalah penghuni surga ya. Ketika Allah berbicara tentang surga, kata Allah uiddat lil muttaqin, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa atau orang soleh? Ya, sederhananya ya, at-taqi ya, atau as-salih. Siapakah orang bertakwa? Orang soleh. Sederhananya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba, yaitu yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Dan hak hamba. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu", contoh dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Bima hafizallah. Kata Allah tentang wanita-wanita solehat, kata Allah wanita solehat. Siapa wanita solehat? Qanitat. Qanitat itu yang taat kepada Allah. Qanitat artinya taat kepada Allah. Itu wanita-wanita yang taat. Taat kepada Allah. Kemudian hafizatun lil ghaib. Ciri kedua, hafizatun lil ghaib adalah yang menjaga hak suami. Menjaga hak suami. Menjaga hak-hak suami ketika suami tidak di rumah, ketika suami tidak ada. Ini contoh definisi wanita salihah yang Allah sebut dalam surat An-Nisa. Siapa wanita salihat? Fas-salihat qanitatun. Cirinya dua. Taat kepada Allah. Apakah cukup? Enggak cukup. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah, menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Karenanya siapa orang saleh sederhananya yang menunaikan hak Allah dan hak para hamba. Nah, kita tinggal renungkan, sudahkah kita menunaikan dua-duanya? Hak Allah dan hak para hamba ya. Banyak orang hanya konsen pada ini, hak Allah, lupa dengan hak para hamba. Dan ada sebagian juga yang hanya memperhatikan hak para hamba, lupa dengan konsen untuk beribadah kepada Allah. Kita berusaha mengumpulkan dua-duanya. Makanya kita dapati ada fenomena orang-orang yang sama hak Allah, Masya Allah rajin sholat, ke masjid mungkin saf pertama, sholat subuh nggak pernah ketinggalan, penampilan juga oke, pokoknya semua ikut sunnah lah. Tapi ketika berbicara tentang hak para hamba, pada orang tuanya, kepada istrinya, pada suaminya, kepada anaknya, pada tetangganya, dia kacau dalam hal ini, dia kacau. Ya, dia kacau. Dan ini yang perkara yang fatal. Hanya memperhatikan hak Allah, lupa dengan hak para hamba ya. Lupa dengan hak para hamba. Kita dapati seorang lelaki mungkin dia rajin beribadah, tapi ternyata sama istrinya buruk ya. Perlakuannya buruk, kasar misalnya, kata-katanya tidak terjaga. Kalau ngomong, sampai ada wanita pernah mengadu, "Ustadz, kalau suami saya lagi marah, ya Allah, saya seperti lebih hina dari pembantu." Omongannya kasar, menghina, seakan-akan
hewan ya. Dia lupa bahwasanya orang soleh itu bukan cuma hak Allah saja, hak manusia, terutama orang terdekatnya harus dia perhatikan, harus dia tunaikan, hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya, baru dikatakan dia orang soleh ya. Sebaliknya ada seorang wanita juga Masya Allah rajin ikut pengajian, mungkin bahkan panitia pengajian, tapi sama suami tidak perhatian ya, tidak menunaikan hak suaminya ngajak berhubungan misalnya dia tidak mau ya. Tapi ada seorang laki datang ke saya sampai nangis depan saya, Ustaz, saya kalau ngajak istri saya berhubungan, dia bilang apa? Hah? Mau apa? Jadi istrinya sampai dia nangis ini sama saya, Masya Allah, kasihan orang ini menderita ya. Jadi padahal kata dia, Ustaz, padahal istri saya panitia pengajian, Masya Allah. Ini salah, berarti salah dalam belajarnya, atau sudah belajar benar tapi nggak dipraktekkan. Ya, kita namanya wanita solehah, seorang laki soleh, dia harus menunaikan hak Allah dan hak manusia. Makanya ada contoh-contoh, jadi di antara hal yang fatal, ya, di antara hal yang fatal, hanya menunaikan hak Allah, tapi lalai dari hak manusia. Nabi SAW contohkan dalam hal ini, ada contoh-contoh Nabi. Rasulullah SAW sebutkan orang yang fatal ini contoh, kata Rasulullah SAW. Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak diterima, salatnya tidak sampai ke atas kepalanya. Ya. Di antaranya kata Nabi SAW, al-akhawani mutasariman, 2 orang yang saling bertengkar, 2 saudara yang saling bertengkar. Mereka rajin salat, tapi ternyata mereka bertengkar sehingga salat mereka tidak diterima, fatal. Nabi SAW juga mengatakan tentang imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita tidur dengan nyaman, dengan tentram, sementara suaminya jengkel sama dia. Mungkin ada keperluan tidak dipenuhi dan dia cuek dan suaminya tidur. Tidak diterima salatnya. Contoh, maksudnya fatal, artinya dia rajin ibadah tapi ibadah tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan hak manusia. Hak suami tidak ditunaikan. Contoh lagi misalnya kata Rasulullah SAW, inna su'al khuluq, ya, sungguhnya la yufsidu alal amal kama yufsidul khal asal, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, sungguh akhlak yang buruk akan merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu, merusak madu ya. Ini berarti akhlak yang buruk, tidak menunaikan hak orang lain ya, ini bisa merusak amal soleh. Yang lebih ngeri daripada ini, kisah seorang wanita yang Rasulullah SAW ditanya, su'ila Nabi SAW, inna fulana, ya Rasulullah, ada seorang wanita, ya, karena tasum, sering puasa sunnah, sholil lail, senantiasa puasa salat malam, wa tatasaddaq, dan sering juga bersedekah, wa fi lisaniha, ya, tapi lisannya itu menjadi masalah, syai'un tu'zi jiranaha. Di lisannya ada sesuatu yang dia sering menyakiti tetangganya, sering hati-hati tetangganya, menyakiti hati tetangganya. Dia tidak nyuri, tidak nyolong, tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Padahal Nabi sangat suruh memperhatikan tetangga. Apa kata Nabi SAW? Ditanya tentang wanita ini, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, tapi mulutnya nyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini di neraka jahanam. Mengerikan. Sebaliknya, qila inna fulana, dikatakan wahai Rasul, ada si fulan, wanita ummu fulan misalnya, ya, tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu, wa tasum Ramadan, hanya puasa bulan Ramadan, wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah dengan beberapa potongan aqid, yaitu susu yang dikeringkan. Tetapi dia tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita tersebut di surga. Jadi jangan sampai kita ya terjebak dalam hal ini, hanya memperhatikan hak Allah, lupa dengan hak para hamba. Padahal dalam aturannya hak Allah asalnya Maha memaafkan. Kalau ada kekurangan hamba terhadap hak Allah, mungkin dia terkadang malas ini, malas anu, ibadahnya kurang. Asalnya Allah Maha memaafkan. Tetapi kalau berkaitan dengan hak hamba, hak manusia, asalnya hamba itu nuntut pada hari kiamat.
Asalnya hamba itu menuntut pada hari kiamat. Maka kita, tujuannya kita belajar Kitabul Jami' ini, agar kita berusaha menuju kepada seorang yang bertakwa atau seorang yang soleh, di mana selain kita memperbaiki ibadah kita, tauhid kita, jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah dengan bid'ah. Nah, kita juga berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan akhlak dan adab, dengan akhlak yang adab. Dan itulah dua peluang kita meraih kebahagiaan, meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan kata orang hablum minallah hablum minan nas. Antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia. Inilah kenapa kita bahas Kitabul Jami' ya. Tujuannya adalah agar kita bisa memperbaiki dua sisi ini, terutama sisi berhubungan dengan hak para hamba. Baik, apa itu Kitabul Jami'? Apa itu Kitabul Jami'? Kitabul Jami' ini adalah salah satu dari kitab-kitab yang ada dalam sub-sub pembahasan buku Bulughul Maram. Buku Bulughul Maram. Bulughul Maram bahasa min adillatil ahkam ya. Ini Bulughul Maram karya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani. Asalnya buku ini adalah min adillatil ahkam, tentang hukum-hukum fikih. Jadi buku ini asalnya adalah buku yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Maka dibuat kitab Thaharah, kitab Thaharah, nanti kitabus salat dan seterusnya. Nanti ada kitabuz zakat, ada kitabul hajj misalnya, ada kitabun nikah. Jadi berdasarkan kitab pembahasannya dari kitab Thaharah, kitab salat dan seterusnya sampai di penghujungnya namanya Kitabul Jami'. Di pinggir namanya Kitabul Jami'. Jadi asalnya ini adalah kitab fikih. Bulughul Maram adalah buku koleksi himpunan hadis-hadis fikih. Buku koleksi himpunan hadis-hadis tentang fikih. Jadi bukan tentang tauhid, bukan tentang yang lainnya ya, tapi tentang fikih, bukan tentang akidah tapi tentang fikih. Yang menarik di penghujung dari Bulughul Maram, di penghujungnya ada namanya Kitabul Jami' ya. Di penghujung kitab Bulughul Maram, di penghujungnya, maksudnya kitab fikih itu mesti ada kitab Thaharah, ada kitab Thaharah, nanti ada lagi kitabus salat misalnya. Tidak sebanyak kitab salat, ada kitabuz zakat misalnya. Tidak, kitabun nikah. Misalnya kitab muamalat, misalnya banyak ya. Sampai di penghujungnya adalah Kitabul Jami'. Apa maksudnya Kitabul Jami'? Kitabul Jami' adalah kitab yang menghimpun beberapa bab. Di sini ada 6 bab, terdiri atas 6 bab. Atas 6 bab. Bab tersebut yang pertama adalah babul adab, tentang adab. Kemudian yang kedua tentang bab al-bir wasilah, tentang birrul walidain, silaturahmi ya. Kemudian yang ketiga bab zuhud wal wara', tentang zuhud dan wara'. Bab yang keempat bab tentang tarhib min masawi'il akhlak. Bab tentang peringatan akan akhlak-akhlak yang buruk. Bab yang kelima. Bab yang keenam targhib ya fi mahasil akhlak. Motivasi untuk berakhlak mulia. Yang keenam bab az-zikr wa du'a. Nah, inilah 6 bab yang ada dalam Kitabul Jami'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita terjemahkan tentang adab, tentang silaturahmi dan birrul walidain. Kemudian zuhud, tentang zuhud dan wara'.
dan wara. Kemudian peringatan terhadap akhlak yang buruk. Kemudian motivasi akhlak mulia. Yang kelima. Baru kemudian bab zikir wa doa, tentang zikir dan doa. Nah, ini yang akan mau kita bahas dalam kitabul jami'. Lihat, kalau kita perhatikan di sini, ini semua tidak ada kaitannya dengan fikih. Perhatikan. Ini semua tidak ada kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan fikih secara langsung. Secara langsung dengan bab-bab fikih, dengan bab-bab fikih yang biasa. Tentu ada masalah fikihnya, tapi biasanya buku-buku fikih tidak membahas ini. Biasanya buku fikih tidak membahas ini. Ini berkaitan adab dan akhlak. Inilah kenapa disebut dengan kitabul jami'. Al-jami' secara bahasa Arab artinya adalah yang mengumpulkan, yang menghimpun. Ini adalah istilah nama yang digunakan oleh para ulama dulu ketika dia menghimpun beberapa bab yang pembahasannya sulit untuk diseragamkan. Beda kalau kita bilang kitabus salat. Kitabus salat semua bukunya, hadisnya berkaitan dengan salat. Kita bilang kitabut taharah. Kitabut taharah semua di bawahnya berisikan hadis berkaitan dengan taharah. Tetapi ini di ujung kitab Bulughul Maram, babnya macam-macam, sulit untuk disambung. Adab, birrul walidain, zuhud, tarhib. Nah, karena ini suatu judul-judul yang tidak bisa diseragamkan, tidak diserasikan, maka dikumpulkan dengan suatu kitab namanya Kitabul Jami'. Itu kitab yang menghimpun adab, bab-bab yang tidak bisa diseragamkan. Secara sederhananya demikian. Kenapa disebut Kitabul Jami'? Yaitu kitab yang menghimpun bab-bab yang tidak bisa diseragamkan. Ada adab, ada birrul walidain, ada zuhud, ada akhlak buruk, ada akhlak mulia, ada zikir dan doa. Timbul pertanyaan, kenapa Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjadikan ini bab yang terakhir, kitab yang terakhir setelah kitab fikih? Padahal dari awal adalah hadis-hadis fikih, kitab taharah dan seterusnya. Di penghujungnya dipasanglah ini masalah adab dan akhlak. Wallahu alam bisawab, ya. Seakan-akan Ibnu Hajar ingin mengingatkan kepada orang yang sudah berilmu, kalau Anda sudah pakar dalam bidang ilmu, Anda sudah menguasai hadis-hadis fikih dari awal sampai akhir, maka Anda harus beradab. Karena tujuan daripada kita menuntut ilmu adalah zuhud dan wara', berakhlak mulia. Inilah penerapan. Bukan Anda belajar fikih, Anda semakin sombong, semakin angkuh, merendahkan yang lain, menjatuhkan. Karena orang kalau punya ilmu tambah, ada rawan dia menjadi sombong dan angkuh. Ilmu itu nikmat, sebagaimana harta adalah nikmat, jabatan adalah nikmat. Ada rawan seorang bisa terjerumus dalam kesombongan karena dapat nikmat tersebut. Justru di antara nikmat yang mudah menjadikan orang sombong, tidak beradab, merendahkan orang adalah ilmu. Ilmu. Orang kalau sudah dapat gelar S1 misalnya, insinyur, nanti sudah master, kemudian doktor, profesor, ada perubahan dalam hatinya. Ya. Maka rawan orang kalau sudah memiliki ilmu bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Maka seakan Ibnu Hajar mengingatkan, ingat, Anda sudah berilmu, Anda sudah selesai dari bab awal sampai bab ini, jangan lupa untuk beradab, jangan lupa untuk berakhlak, karena ilmu harus dibawa oleh seorang yang beradab dan berakhlak, bukan orang yang mulutnya kotor, yang asal ngomong, asal nuduh, asal bicara, selalu menyebarkan hoaks. Tidak. Orang yang berilmu itu harus beradab dan berakhlak. Sebagaimana para salaf dahulu, ya, mereka ada pernyataan-pernyataan mereka bahwasanya mereka belajar adab sebelum ilmu, ya. Artinya perhatian mereka terhadap adab itu besar. Karena kalau seorang berilmu tidak beradab, dia bisa merusak. Dia bisa merusak. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan tentang kenapa pentingnya kita belajar Kitabul Jami' ini, ya. Karena kita ingin menjadi hamba yang saleh, hak Allah kita perhatikan, makanya kita tidak akan bahas ibadat di sini. Kita tidak akan bahas ibadat, cara sholat, cara bayar zakat, cara puasa sunnah, enggak ada, kita enggak bahas. Kita bahas poin ini, bagaimana berakhlak mulia kepada para hamba yang lain. Tapi setelah ini kita akan bahas tentang keutamaan berakhlak mulia. Tolong dihapus.
Mudah-mudahan kawan-kawan kalau kesempatan bisa punya bukunya ya, di 2 jilid ya. Insyaallah. Apa yang saya sampaikan rata-rata tadi sudah ada di dalam buku ini ya, saya cuma ringkaskan dalam bentuk bagan ya. Tapi sudah tertorehkan dalam buku tersebut. Poin berikutnya akan kita bahas adalah tentang keutamaan akhlak yang mulia dan juga macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan belajar tentang adab dan akhlak, untuk motivasi kita belajar, kita perlu tahu tentang keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak sangat banyak. Saya akan bacakan satu persatu, saya kumpulkan sekitar ada 9 keutamaan akhlak. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah bersumpah dengan akhlak Nabi, sehingga Allah tidak bersumpah dengan fisik Nabi, ya. Allah tidak bersumpah dengan keluarga Nabi, Allah tidak bersumpah dengan harta Nabi, Allah bersumpah dengan akhlak Nabi. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, Nun wal qalam, Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan, sungguhnya engkau bukanlah orang gila wahai Muhammad, dan sungguhnya engkau memiliki ganjaran yang tidak terputus, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh benar-benar engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ini berarti poin yang sangat penting dari Nabi SAW, di mana Allah bersumpah dengan akhlak Nabi secara khusus. Ya. Makanya ketika Nabi ditanya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran, seperti Quran yang berjalan. Anda ingin lihat praktek Al-Quran, tuh lihat Nabi SAW. Itulah buah dari Al-Quran, prakteknya seperti itu. Ketika Allah bersumpah dengan akhlak, ini berarti poin yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kelebihan Nabi banyak. Ya. Nabi memiliki banyak kelebihan, tapi di sini Allah bersumpah untuk poin tentang akhlak Nabi ya. Kemudian di antaranya keutamaan akhlak, Rasulullah SAW diutus untuk poin besar, porsi besar untuk akhlak. Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak. Saya tulis lebih baik ya. Keutamaan akhlak. Yang pertama, Allah bersumpah dengan akhlak Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah untuk menekankan akhlak Nabi sampai wal qalami wa ma yasturun. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung, dan kita dituntut untuk meniru Nabi. Kita berusaha meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian perkara yang kedua, bahwasanya Nabi diutus khusus buat akhlak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan akhlak dengan porsi yang besar, Ini benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di sini ada kata innama, sesungguhnya hanyalah aku. Innama dalam bahasa Arab tufidul hasr, artinya aku ini hanyalah. Hanyalah, ada kata hanyalah ya. Hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Kenapa disebut untuk menyempurnakan akhlak? Karena orang-orang
kafir Quraisy mereka sudah memiliki akhlak mulia. Sebelum Nabi itu di antara mereka ada akhlak mulia yang luar biasa seperti mereka dermawan, seperti mereka suka muliakan tamu, di antara setia kawan ya. Kalau kita ceritakan bagaimana setia kawan mereka luar biasa, seperti kisah Abul Bakhtari, tapi bukan saatnya kita cerita. Setia kawan, kemudian keberanian. Nah, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut, akhlak yang sudah baik diperindah lagi oleh Islam. Ya, ketika Nabi mengatakan hanyalah, padahal kita tahu Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam bukan cuma tentang akhlak, tapi kata hanya ini menunjukkan porsi besar. Porsi besar. Oleh karenanya benar kalau kita misalnya kita buka buku tentang akhlak, tentang Riyadhus Shalihin lah, tentang adab ini, adab anu, adab ini, banyak sekali hadis-hadisnya. Banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Ya, banyak sekali. Jadi porsi untuk akhlak mulia ini besar. Ketika Nabi mengatakan aku hanyalah diutus untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan perhatian Nabi terhadap akhlak besar, ya. Perhatian Nabi terhadap, dan kalau perhatiannya besar maka kita harus perhatian juga terhadap masalah akhlak. Kemudian yang ketiga, akhlak di antara sebab utama, sebab paling banyak masukin surga, memasukkan ke surga. Ketika Nabi SAW ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, apa yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga? Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Bertakwa dan berakhlak mulia. Ya. Ini akan semakin kuat lagi setelah kita sebutkan sebab-sebab yang lain. Contohnya bahwasanya akhlak yang mulia ya merupakan barometer keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan sepelekan masalah akhlak. Masalah akhlak jangan sepelekan. Karena ternyata barometer keimanan adalah akhlak. Kalau orang akhlaknya buruk, ketahuilah itu imannya buruk. Yang jadikan akhlak sebagai barometer siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga di antaranya orang yang semakin mulia akhlak, semakin dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, dia berkata, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai yang paling baik akhlaknya. Yang paling aku cintai yang paling baik akhlaknya. Kemudian lagi keutamaan akhlak. Ya. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Nabi SAW, perbanyak akhlak mulia. Perbanyak akhlak yang mulia. Nabi mengatakan, inna ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqa al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, yang membentangkan tangannya. Alladzina ya'lafun, yang mudah bergaul, wa yu'lafun, yang mudah untuk diajak berteman. Bukan orang yang sombong, tidak melirik orang, enggak. Nabi SAW suka dengan orang yang enak diajak ngobrol, enak diajak berteman, ya. Akhlak mulia, membentangkan tangannya, tidak sombong, ya. Kemudian semakin keenam, semakin akhlak mulia, surga semakin tinggi. Kata Nabi SAW, ya, aqrabukum majlisan minni yaumal qiyamah.
ahsanukum khuluqan. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang paling dekat majelisnya denganku, posisinya denganku pada hari kiamat, adalah yang paling baik akhlaknya. Apalagi yang kurang? Anda semakin bagus akhlak, semakin tinggi surganya. Semakin tinggi surganya. Kemudian ini di antara perkara yang menakjubkan, bahwasanya akhlak mulia mudah mendatangkan surga, mudah mendatangkan pahala banyak, mudah mendatangkan pahala banyak. Banyak pahala. Kenapa? Karena argo berjalan, karena argo pahala jalan. Ya. Dua sisi, argo pahala berjalan dan mencakup banyak orang. Perhatikan sini sisi dalil ini penting. Lihat, Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Innakum lan tasa'akumun nas, lan yasa'akumun nas bi amwalikum." Kalian tidak bisa meliputi semua manusia dengan harta kalian. Artinya kita kalau mau baik sama manusia, mau bagi duit kita terbatas. Taruhlah kita kasih orang 100.000, sampai kapan kita bisa bagi duit kita? Kalian tidak akan bisa, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meliputi manusia dengan murah senyum dan akhlak yang mulia. Tidak setiap kita ketemu orang kita kasih duit. Tapi kita bisa setiap ketemu orang bisa senyum enggak? Bisa. Senyum enggak bayar, tinggal buka gigit sedikit sudah dapat pahala. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di depan wajah saudaramu sedekah. Ini saya lagi senyum sama antum semua, mudah-mudahan pahala saya banyak ya. Jadi maksud saya mudah. Kalau bagi duit gimana bisa? Minta rekening semua antum kasih duit nggak bisa. 50.000, 1.000 aja saya nggak mampu. Apalagi kalau 50 100.000. Jadi kita nggak bisa ngambil hati manusia dengan duit karena duitnya terbatas. Belum lagi kalau kita pelit. Tapi kalau senyum nggak bayar, tinggal senyum, murah senyum. Orang senang murah senyum. Orangnya murah senyum, orangnya ramah, enak, dapat pahala. Ya. Dari sisi pertama, dari sisi mencakup banyak orang, akhlak mulia itu bisa mencakup banyak orang sehingga pahalanya banyak. Yang kedua, dari sisi kelanggengan. Orang kalau sudah sampai derajat akhlak mulia, bukankah banyak waktunya habis untuk interaksi dengan manusia? Coba kita pikir dalam diri kita. Kita interaksi dengan Allah dibandingkan interaksi dengan manusia banyakan mana? Banyak kita interaksi dengan manusia. Dengan Allah paling sholat 5 waktu, baca Quran mungkin, sholat malam mungkin, zikir pagi petang. Interaksi kita dengan Allah terbatas. Dengan manusia, iya, ketemu istri di rumah, ketemu anak-anak di rumah, di kantor ketemu bos, ketemu anak buah, ketemu supir, ketemu pembantu, ketemu tetangga, ketemu kawan-kawan di masjid. Banyak, interaksi kita dengan manusia lebih banyak. Nah, kalau kita sudah sampai derajat akhlak mulia, itu argo pahala jalan terus. Kemanapun kita ketemu orang, pahala jalan. Kenapa? Kita sudah menyetel diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai derajat akhlak mulia. Dan ini ibadah. Ibadah yang Syekh Sa'di menjelaskan bahwasanya pahalanya besar. Pahalanya besar. Kenapa? Karena interaksi dengan banyak orang dan waktu kita paling banyak adalah interaksi dengan orang. Dan kalau kita sudah akhlak mulia, pahala kita ngalir terus. Ketemu istri dapat pahala, kita berakhlak mulia. Ketemu bos kita berakhlak mulia. Ketemu pembantu berakhlak mulia. Ketemu kerabat akhlak mulia. Ketemu supir akhlak mulia. Oh, pahala jalan terus. Ya. Jalan terus. Kita naik Grab aja misalnya, naik Grab mobil, kita ramah sama supir. Ya Pak, dapat pahala kita. Dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah berakhlak mulia. Dan pahala akan ngalir terus. Itu diantara keutamaan akhlak mulia. Ya. Karenanya ya diantara keutamaan mulia, Nabi sering berdoa minta akhlak mulia. Minta akhlak mulia. Saya sebutkan dalam buku ada 3 doa yang mungkin bisa kita baca. Ada 3 doa. Kalau bisa dihafalkan mudah. Yang pertama yang mudah, ya, Allahumma ahsanta khalqi, ya. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi.
Insyaallah ini atau fa'ahsin, bukan fa'ahsin. Fa'ahsin khuluqi. Dua-duanya boleh. Fa'ahsin khuluqi. Artinya ini apa? Ya Allah, ahsanta khalqi. Ahsanta khalqi. Engkau telah mengindahkan rupaku. Fa'ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Ini banyak orang menyangka doa untuk lihat cermin aja. Enggak, ini bukan, tidak ada doa yang cermin, enggak ada. Ini apa ya? Ini umum. Ya, ini umum, kapan saja seorang berdoa silakan. Allahumma ahsanta khalqi, kita bertawassul dengan sifat Allah, perbuatan Allah yang membuat kita rupa yang indah, maka indahkanlah pula akhlakku. Dan semua ciptaan Allah indah. Ya. Kemudian di antaranya doa iftitah. Nabi SAW pernah dalam sholatnya baca doa iftitah. Ya Allahumma hdinil ahsanal akhlaqi la yahdi li ahsaniha ila ant wasrif anni sayyi'ah la yasrifu anni sayyi'ah ila ant. Ya, Allahumma hdini, panjang ya, tapi nanti bisa dilihat di buku. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, tunjukilah aku kepada akhlak yang termulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Mau datangkan psikolog, psikiater suruh kita akhlak mulia, kalau Allah tidak tunjukkan enggak bisa. Wasrif anni sayyi'ah, ya Allah jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa ant. Tidak ada yang bisa membuat aku terhindar dari akhlak buruk kecuali Engkau. Orang kalau sudah pelit, dia minta sama Allah. Lama-lama pelitnya bisa dihilangi. Ada minta sama Allah, ya Allah aku ini pelit, ya Allah jauhkanlah pelit dariku. Ya Allah aku ini pemarah, ya Allah jauhkan. Kalau enggak, dia enggak akan berubah, susah. Minta sama Allah. Ya, ini di antara doa yang kita baca buat diri kita baca buat istri kita, buat suami kita. Kita buat istri kita, Allahumma hdiha li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepada istriku yang aku cintai, kepada akhlak yang mulia, Allah. Jauhkan dari akhlak yang buruk. Pada anak-anak, Allahumma hdi auladi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak-anakku. Li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang termulia. Ya. La yahdi li ahsani illa ant. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada mereka kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anhum sayyi'ah, jauhkanlah anak-anakku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau, ya Allah. Kemudian di antara doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, amal yang buruk, ya, dan hawa nafsu. Taib. Ini di antara keutamaan akhlak, ya. Mungkin orang bertanya, Ustaz, apa itu akhlak yang mulia? Apa itu? Ini keutamanya. Apa itu akhlak mulia? Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia ada beberapa definisi. Sebagian mendefinisikan dengan definisi, sebagian dengan contoh, ya. Ada yang mengatakan akhlak mulia itu rukunnya 3. Apa itu? Badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Barang siapa terkumpulkan pada dia 3 perkara ini bakal berakhlak mulia. Apa itu? Pertama, talaqatul wajhi, murah senyum. Kalau ketemu orang murah senyum. Karena orang kalau susah senyum itu sombong biasanya. Hatinya kayaknya senyumnya mahal. Dia mau senyum sama orang, apalagi senyum sama orang rendahan yang enggak, mukanya masam. Padahal enggak bayar senyum. Tapi kalau orang hatinya bersih, dia murah senyum. Dan tidak dibuat-buat, memang dia murah senyum, hati dari hatinya. Murah senyum, ya. Kenapa? Kenapa dia tidak senyum? Apa susahnya? Ketika dia merasa susah senyum, berarti ada bermasalah dalam hatinya, ada masalah. Coba dia cek. Sombong, angkuh, merendahkan orang lain, dan macam-macamnya, ya. Itu yang pertama, murah senyum. Yang kedua, badlun nada, suka bantu orang. Ringan tangan bahasa kita, ringan tangan lihat orang muda, bantu sedikit. Itu namanya berakhlak mulia. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Dia berpikir 1000 kali sebelum dia mengucapkan ucapan atau melakukan tindakan, dia khawatir mengganggu orang lain. Bikin tulisan di WA, di grup, waduh, enggak enak ini. Jangan-jangan nanti dia tersinggung. Mikir. Jangan sampai ganggu orang lain dengan tulisannya, dengan lisannya, jangan. Dia mau sesuatu, aduh, ini tetangga gimana kalau ini nanti baunya sampai ke tetangga, enggak enak. Dia mikir, jangan sampai orang lain terganggu sama dia. Itu di antara akhlak mulia. Murah senyum, mudah membantu orang lain, tidak ganggu orang lain. Itu definisi. Definisi yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Beliau berkata, di antara definisi akhlak yaitu sebagaimana datang dalam hadis dalam Sahih Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih."
Kata Nabi SAW, siapa yang ingin meninggal dalam kondisi dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka jahanam, hendaknya dia mati dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan lakukanlah perbuatan kepada manusia yang dia suka untuk dilakukan kepada dia. Ini definisi Syekh Abdul Rasyid, pernah dengar langsung. Dia bilang ini akhlak mulia. Akhlak mulia bagaimana? Anda menempatkan posisi Anda kepada orang yang Anda sedang berhadapan dengannya. Contoh, ingin berakhlak mulia sama ibu, kira-kira gimana? Pasangkan kalau kamu jadi ibu, kira-kira bagaimana? Saya jadi ibu, ya saya senangnya ditelepon anak saya datang bawa hadiah, saya diajak dipijit-pijit kakinya, lakukan. Kalau kamu jadi ibu, kira-kira kamu sukanya gimana? Gitu, ya lakukan. Kalau kamu ingin berakhlak mulia kepada istri, kira-kira bagaimana? Coba saya kalau jadi perempuan, gimana? Oh, saya senang dipuji sama suami, senang dibelikan emas, senang diajak ke salon, senang diajak ke mall, ya lakukanlah akhlak mulia sama istri. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah gigit jari. Tapi kalau mampu lakukan, ya lakukan. Senang istri seperti itu. Kata-kata yang lembut yang menyenangkan hatinya. Ya. Ingin berakhlak baik sama suami, bagaimana cara? Apa yang suami suka? Ya, pikir kalau suami kira-kira sukanya apa? Sukanya bangun tidur sediain teh, bangun mas, dicium pakai apa? Pokoknya lakukan ya. Jadi akhlak mulia adalah Anda membayangkan diri Anda sebagai orang yang sedang Anda hadapi. Kalau ada orang bersalah sama Anda, kira-kira gimana? Coba Anda posisikan diri Anda sebagai dia. Tentunya Anda ingin dimaafkan. Makanya kalau dia minta maaf sama Anda, maafkan, ya sudah. Coba kalau Anda posisi dia. Itulah akhlak mulia, Anda melakukannya karena Allah. Karena Nabi yang suruh, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Lakukanlah kepada manusia yang dia suka jika dilakukan kepada dirinya. Itu akhlak yang mulia. Baik, satu poin lagi. Tolong dihapus. Poin terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dua model akhlak. Akhlak ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti rizki, akhlak orang beda-beda ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya membagi-bagi akhlak kalian di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki. Sebagai rizki berbeda-beda, akhlak juga berbeda-beda. Lihat, rizki berbeda-beda, akhlak juga berbeda. Sebagaimana rizki naik turun, akhlak juga naik turun. Akhlak juga naik turun. Jadi akhlak seperti rizki. Ada orang Masya Allah dari sisi ini luar biasa, ada sisi akhlak yang ini. Tapi demikianlah akhlak ya, semacam rizki. Namun akhlak itu bisa dibagi menjadi dua. Macam-macam akhlak. Dua jenis akhlak. Yang pertama adalah jibilli, khuluqun jibilli. Dari sananya kalau bahasa kita, dari sananya. Yang kedua, khuluqun muktasabun. Khuluqun muktasab. Akhlak yang diusahakan. Ada orang dari sananya memang tidak sombong, dari rendah diri, dari sana suaranya lembut, dari suaranya tenang, ada dari sananya. Ya, seperti kata orang Solo lembut-lembut dari sananya. Orang Jogja, Masya Allah, dari sananya begitu. Kan itu orang Jogja, Masya Allah. Orangnya halus-halus, dari sananya begitu. Saya ketemunya teman orang Jogja banyak seperti itu. Halus, lembut, ya, begitu memang. Sama seperti kalau kita bilang di Arab, orang Sudan. Ya, saya kalau kuliah, ketemu orang Sudan rata-rata lembut, rata-rata ramah. Kayaknya dari sananya begitu, kayak dari sananya sudah begitu ya. Ya, demikian kita dapati sebagian orang Indonesia juga seperti itu. Dari sananya memang seperti itu, dari sananya ramah seperti itu. Ada seorang sahabat namanya Al-Ajj dari Abdul Qais, dari Abdul Qais. Jadi suatu hari di Sanatul Wufud pada tahun 9 Hijriah, ketika banyak orang datang masuk Islam, kemudian mereka datang menemui Nabi SAW, ingin belajar, ingin ketemu Nabi. Adalah rombongan dari Wafd Abdul Qais. Itu rombongan, di antaranya ada seorang namanya Al-Ashaj. Ya. Mereka ramai-ramai datang mau ketemu Nabi SAW. Ketika mereka sampai dekat Masjid Nabawi, mereka lihat Nabi.
Ketika mereka lihat Nabi, mereka gembira, mereka langsung lepasin onta-onta mereka, mereka langsung menuju Nabi, mungkin ketemu, mungkin peluk Nabi. Ada salah satu orang di antara rombongan namanya Al-Ashaj, dia tidak. Dia sudah tahu Nabi depan dia, tapi dia tenang, dia turun pelan-pelan, dia ikat ontanya. Kemudian dia ikat onta-onta temannya. Teman-temannya lepasin onta enggak diikat, dia ikat onta-onta temannya. Setelah itu dia keluarkan jubatuh dia semacam tas, dia buka baju dia, ganti baju yang bagus untuk ketemu Nabi, kemudian dia datang. Yang lain sudah senyum-senyum sama Nabi, sudah dia belakangan. Tapi Nabi ngelihat. Nabi enggak tahu. Dia sendiri beda. Setelah itu Nabi mengatakan, "Ya Ashaj, wahai Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbahumullah, al-hilm wal anat." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai, dua akhlak yang Allah mencintai dua akhlakmu tersebut. Yaitu apa? Al-hilm wal anat. Yaitu al-anat maksudnya, al-hilm maksudnya cerdas, gampangannya cerdas. Al-anat maksudnya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu. Karena Nabi lihat dia tenang, dia ikat dulu ontanya. Ya Nabi tidak, kecuali Nabi pergi habis itu kan Nabi nunggu santai aja. Ikat, kemudian dia ikat onta teman-temannya, dia keluar pakai teman-temannya pakai baju safar, jadi mungkin agak bau-bau, ontanya tidak diikat, dia buka, dia ganti baju untuk ketemu Nabi, dia datang. Dia mengatakan kau punya dua akhlak yang Allah cintai. Ya, di antaranya al-anat, tidak tergesa-gesa. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, jabalani Allah alaihima, ya, amran iktasabtuhu, ya. Ya Allah, ini dua akhlak yang Allah berikan kepada aku atau perkara yang aku usahakan." Kata Nabi SAW, "Jabalakallahu alaihima." Allah menjadikan engkau berakhlak mulia memang dari sananya. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan dua akhlak yang Allah mencintai, dua akhlak tersebut. Ini contohnya akhlak Jibilli. Dia dari sini seperti itu, sejak lahir mungkin sudah begitu, kemudian lingkungan mendukung sehingga dia sejak awal begitulah akhlak dia. Dan ada orang seperti itu memang. Ada orang seperti itu, dari sananya sabar, dari sananya ramah, ya. Dari sananya. Kita mau jadikan dia pemarah nggak bisa. Sudah bikin kondisi dia nggak marah-marah, yang dari sananya begitu, dia penyabar. Ya, dari sananya murah senyum, dari sananya rendah diri, ada. Yang kedua, akhlak yang diusahakan. Diusahakan ini, dia tadi akhlaknya buruk, dia rubah, atau akhlaknya sudah baik, diperbaiki lagi. Ini yang Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa diusahakan. Karena Rasulullah jamin siapa yang bisa memperbaiki akhlaknya, Rasulullah jamin istana di tengah surga. Berarti bisa diperbaiki. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa. Akhlak bisa dirubah. Maka tidak benar seorang kalau kita tegur, engkau jangan suka marah-marah. Saya memang dari sananya begini. Enggak, itu namanya ente sombong. Ente tidak mau berubah. Kalau ente mau berubah bisa. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain Rasulullah datang untuk mengajarkan akhlak? Kalau akhlak tidak bisa dirubah, biarkanlah manusia di atas akhlak mereka. Justru Nabi datang, Al-Quran turun, hadis-hadis datang untuk memperbaiki akhlak, dijalankan. Akhlak bisa dirubah. Anda pelit bisa jadi dermawan, bisa. Anda pemarah bisa jadi orang penyabar, bisa. Anda orang banyak ngomong terus bisa jadi pendiam, mikir, nggak ngomong, mikir dulu. Anda suka, dan orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Saya pernah diundang suatu tempat, undang makan, seorang murah senyum. Rame-rame kita makan, setelah kita selesai, orangnya lembut sekali. Ada teman yang bilang, "Ustaz, saya tahu si fulan tadi." Iya, itu Ustaz dulu orangnya, wah kasar, pemarah. Saya juga nggak tahu tiba-tiba dia berubah jadi lembut sekali sekarang. Murah senyum, dulu nggak seperti itu Ustaz. Tiba sekarang murah senyum, ngundang orang makan di rumahnya. Sampai teman saya bilang, dia kalau sudah beli barang dari saya, dia sudah tawar, saya nggak bisa nolak. Karena senyumannya, akhirnya saya mau beli berapapun saya kasih. Karena dia murah senyum. Ini akhlak bisa dirubah. Oleh karenanya, Anda, seorang suami yang kasar sama istri bisa berubah. Anti seorang istri yang mungkin kasar sama suami bisa berubah. Yang suka angkat suara, rubah. Jangan angkat suara, bisa. Di setel, paksa. Lama-lama bisa. Kenapa bisa di setel? Kalau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak takut ya lanjutin aja. Suami juga demikian, kasar sama istri, ngomong nggak enak. Kalau nggak takut sama Allah lanjutkan. Tapi kalau takut sama Allah bisa berubah akhlak. Bisa berubah. Bisa berubah akhlak tersebut. Ya. Jadi intinya timbul pertanyaan, mana lebih baik Ustaz? Yang ini apa yang ini? Dari sananya atau yang diusahakan? Lebih baik mana? Dari sananya sabar, sejak lahir sudah sabar, atau dari pemarah jadi sabar? Mana lebih banyak pahalanya? Dibahas oleh para ulama, ditinjau dari pahala, seorang yang merubah dirinya dari buruk menjadi baik, itu pahalanya besar. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah
liman hasana khuluquhu. Aku jamin istana di tengah surga bagi orang perbaiki akhlaknya. Dia punya nilai plus, dia berhasil merubah dirinya. Tapi dari sisi kekokohan, stabilnya akhlak, yang paling bagus dari sananya. Karena orang kalau berubah dari pemarah jadi lembut, suatu saat dia bisa, aku nggak tahu saya dulu siapa ya, kembali modal. Tapi kalau dari sananya, biasanya lebih stabil. Lebih apa? Lebih stabil. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana indikasi bahwasanya kita bukan mensucikan diri dan kita banyak kesalahan, tapi bagaimana indikasi akhlak kita mulia? Mudah. Indikasi kita akhlak mulia, orang merindukan untuk bertemu dengan kita. Kalau kita nggak ada, kayaknya acara kurang pas. Diteleponin sama orang, kamu di mana? Di mana? Insya Allah itu mudah-mudahan itu akhlak mulia. Orang merindukan kehadiranmu. Ya. Tapi kalau orang bersyukur kamu nggak datang, itu akhlak buruk berarti. Kamu ditinggali oleh manusia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang di antara orang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut lisannya. Kalau dia enggak hadir, alhamdulillah. Kalau dia enggak di grup, alhamdulillah. Tapi kalau enggak dicari-cari, kenapa kamu enggak masuk grup? Nah, itu berarti insya Allah orang nyaman dengan kamu. Orang nyaman dengan kamu. Kalau ada orang ngobrol sama kita, orang enggak mau kita pergi, insya Allah itu akhlak baik. Tapi niat bukan karena riya ya, jangan riya ya. Karena Allah, kita berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hati orang karena Allah Subhanahu wa taala, sabar mendengarkan curhatan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, tahan emosi kita karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Semuanya harus karena ini amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia maksudnya barometer, kalau orang ketemu kita orang senang insyaallah ya. Saya pernah ada kawan, kalau ketemu dia nyaman, semua orang ketemu dia nyaman. Karena dia murah senyum, kemudian dia lembut, tidak ada dari ucapannya kesombongan sedikit pun. Waliyadzubillah, kita ini kalau kita sombong, kita pun nggak suka orang sombong. Misalnya waliyadzubillah saya sombong, tapi saya dengar orang sombong saya nggak suka. Ini sombong banget, padahal meskipun kita juga mungkin ada nilai kesombongan, waliyadzubillah. Tapi kalau kita ngomong sama orang itu merendah, tawadhu karena Allah, kita senang sama dia. Ini enggak sombong, masya Allah. Seperti itu. Nyaman kalau ngobrol sama dia. Tapi ada orang mungkin badannya besar, gemuk luar biasa ya. Badannya atlet ya, atlet sumo maksudnya besar. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, ringan rasanya. Kayaknya ini orangnya ringan banget, seakan-akan lebih ringan daripada bulu yang diterbangkan. Kenapa? Senyumannya enak, akhlaknya enak, bicaranya nggak ada sombong, menghormati orang. Tapi ada orang kurus krempeng, mungkin lebih ringan daripada bulu yang diterbangkan. Tapi kalau dia ngomong, rasanya berat. Seperti di depan kita ada gunung besar yang siap jatuh di kepala kita. Ngomongnya nyelekit, merendahkan. Aduh, ini akhlak buruk banget seperti ini. Hati-hati jangan sampai anti atau Anda orang senang kalau anti nggak hadir. Kalau anti nggak datang, orang senang, ini bahaya, hati-hati. Kalau Anda nggak datang, nggak masuk grup orang senang, hati-hati. Perbaiki diri. Jangan-jangan karena akhlak kita yang buruk. Yang jadi masalah, betapa banyak orang akhlak buruk. Perhatikan, ini benerin. Betapa banyak orang akhlak buruk, dia nggak sadar. Dia merasa semua orang rendah, sehingga dia merasa orang semua salah, dia yang benar sendiri. Dia benar sendiri. Yang lain semua salah, dia benar sendiri. Itu menunjukkan dia sudah di puncak keburukan. Tidak ada yang mau nasihati dia. Karena orang tahu nasihati dia nggak mau didengar. Dibiarin hancur. Nggak ada yang mau nasihati. Mau nasihati takut diomelin, takut dinyinyirin. Udah biarin aja lah. Ini jangan sampai kita seperti itu. Waliyadzubillah. Tapi demikian saja para dokter rahmatullah subhanahu wa ta'ala kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan mulai bab pertama pada kesempatan berikutnya insyaAllah ta'ala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah paparan dari Ustaz begitu lengkap, begitu mengingatkan kita bahwa ibadah di sisi Allah itu bukan hanya zakat, salat dan puasa, ternyata akhlak mempunyai posisi yang sangat-sangat penting di mata. Maaf ini Ustaz, karena ini kajian pertama, mungkin izin yang bahwa ini kajian kita Jami tadinya tidak dinamakan karena ini akan berapa episode kira-kira Ustaz? Nggak tahu. Belum tahu. Yang jelas bukunya 2 jilid. Bukunya 2 jilid. Dan ada juga ada yang nanya ini yang pertama ya, saya nggak berani nih bilang episode pertama. Mungkin tapi yang jelas ini akan berlanjut ya Ustaz. Mudah-mudahan ya. Ya, insyaallah. Ya. Pertanyaan pertama ini Pak Ustaz, bagaimana bila ada orang yang akhlaknya baik kepada sesama makhluk, namun di dalam ibadahnya melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah dan tetap berkeyakinan bahwa itu baik walaupun sudah banyak nasihat dan penjelasan kepadanya. Apakah dia tetap termasuk orang berakhlak mulia yang disebutkan Allah? Bagaimana dengan amalan akhlak baik tersebut? Mohon bisa diterima sama Allah.
Kita tahu bahwasanya tadi kita katakan orang yang saleh atau wanita yang saleh yang menjalankan dua-duanya, hak Allah dan hak manusia ya. Ada orang yang hanya perhatian kepada salah satunya ya. Ada orang-orang Masya Allah mungkin ateis bahkan tapi akhlaknya baik, tapi dia ateis. Akhlaknya atau musyrik, tapi akhlaknya baik, rendah diri, tidak sombong, tapi musyrik ya. Kita mau diapain? Percuma. Di zaman Nabi ada orang seperti Abdullah bin Jud'an. Sampai Aisyah bertanya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an karena yakrid dhaif, karena dulu suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, memberi makan. Apakah bermanfaat akhlaknya yang mulia tersebut? Kata Nabi, la yanfa'uhu dzalik. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat itu semua. Dia tidak pernah berbicara sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Tidak ada manfaatnya. Ya, akhlak mulia tersebut tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah menghalangi mereka sedekahnya diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus dua-duanya. Akhlak kepada Allah benar, akhlak kepada manusia benar, dua-duanya. Nah, kalau ada orang akhlaknya baik tapi ibadahnya tidak sesuai sunnah, ya kita nasihati. Nasihati, urusan diterima tidak urusan Allah, tapi kita punya aturan yang Rasulullah kabarkan, siapa yang beramal tidak di atas contohku tidak diterima. Contoh dari zaman dahulu ada ahlul bidah yang akhlaknya sangat mulia dan itu sebab kenapa bid'ahnya tersebar. Orang tersebut tokoh tersebut namanya Amr bin Ubaid, salah seorang dari tokoh Mu'tazilah. Kalau kita baca biografinya, ya, dulu Mu'tazilah setelah menyempal dari majelis Hasan al-Basri, muncul dua tokoh besar, Wasil bin Atha, ini tokoh pertama, diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid juga tokoh Mu'tazilah, yang dia nolak sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia akhlaknya sangat baik. Kalau ibadah suka nangis, zuhud orangnya sampai disukai oleh khalifah. Khalifah suka sama dia, karena dia zuhud. Sementara mungkin ada yang ahlu sunnah mungkin, tapi kelihatan condong sama dunia, ini enggak, ini zuhud. Gara-gara di antara sebab akhlaknya yang mulia, bid'ahnya mudah tersebar. Bid'ahnya mudah tersebar. Maksudnya ada orang yang seperti itu, ada. Ya, kita dapati sebagian orang-orang Syiah, Masya Allah lembutnya. Saya diceritain Ustaz itu Syiah itu luar biasa akhlaknya. Saya bilang kita harusnya Ahlussunnah lebih utama untuk bisa seperti itu. Ya demikian. Ya, artinya kalau ada orang akhlaknya baik ternyata terjerumus dalam bid'ah, kita nasihati. Semoga nasihati sebisa mungkin. Kita berakhlak baik sama dia, nasihati dia. Adapun dia tetap ngeyel, diterima tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kaidah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melaksanakan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin ya, kepada orang-orang yang masih bergelimang dengan bid'ah ya. Banyak di antara mereka tidak ngerti. Kalau mereka tidak ngerti, mudah-mudahan Allah kasih uzur karena mereka enggak ngerti ya. Ya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada lagi yang bertanya? Keluarga besar saya ini adalah non-muslim. Saya dulu non-muslim itu berarti mualaf. Jika ada acara, misal seperti arisan, mereka mengadakan doa bersama sebelum makan dan penutup acara. Mohon sarannya Pak Ustaz, cara menegur untuk melarang mereka agar mereka tidak tersinggung atau boleh saja mereka berdoa di rumah yang muslim. Oh, berdoa. Kalau bareng-bareng ya, tapi kepada siapa masalahnya? Kalau kepada Allah enggak apa-apa. Tapi kalau kepada Nabi Isa misalnya repot di rumah kita ya. Ya kalau cuma dia doa sendiri enggak ada masalah, tapi kalau kita kita rame-rame kita minta kepada Yesus misalnya repot ya. Repot ya. Ya kita kasih bicara saja baik-baik, sudahlah. Kalau di rumah kita yang buka acara. Kalau pas arisan di rumah mereka ya pas mereka berdoa kita enggak usah ikuti. Ya, arisan tidak apa-apa, kita arisan dan tidak jadi masalah kita menyambung silaturahmi dengan non muslim, tidak ada masalah dengan akhlak yang baik. Tapi kalau pas arisan di rumah kita yang pimpin doa. Jangan sampai mereka yang pimpin doa. Kita yang pimpin doa. Ya doa ya Allah, mereka juga sama Allah oke. Yang jadi masalah ketika ada Tuhan anak kita masalah. Kalau Tuhan Bapa, ya kita jangan bilang Tuhan Bapa karena itu mengisyaratkan ada anaknya. Kita bilang ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Aku bilang yang Maha Esa, repot yang Maha Esa. Tapi intinya kita berdoa, jangan mereka yang berdoa ya. Tapi kalau di rumah mereka urusan mereka kita doa masing-masing ya. Allah alam bisawab. Barangkali kalau belum pas silakan raisen. Nah ini ada yang raisen. Ya, silakan. Silakan.
Boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, karena hanya saya ya Pak yang muslim seperti. Jadi kadang-kadang mereka tuh kan orang-orang tua saya, tante saya, ibu saya, nenek saya, mereka tuh mau makan otomatis langsung berdoa, terus mau pulang langsung berdoa. Bagaimana saya melawannya ya Pak? Kadang saya nggak enak karena saya kan mudaan daripada mereka tuh orang tua saya. Oh enggak, kalau gini, kalau kita undang mereka makan di rumah, mereka mau makan, itu urusan mereka ya. Tapi mau saya jangan sampai kita kumpul, terus kita silakan mimpin doa, itu jangan. Tapi kalau mereka laku di rumah, mereka kita kasih makan, mereka urusan mereka, nggak kita kasih makan sama keluarga, kita kasih makan. Dia urusan dia ya, urusan dia. Itu nggak ada masalah kalau cuma sampai pada tahapan situ. Yang penting jangan kita bilang mari pimpin doa di rumah saya semoga diberkahi, kemudian berdoa sama Yesus Kristus, jangan ya. Kita berdoa kepada Allah bukan kepada manusia. Tapi kalau kita kasih makan kemudian dia berdoa kepada Tuhannya, ya urusan dia ya. Urusan dia. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Ya. Silakan, ada yang raise hand lagi tadi, siapa? Ada? Oh, nggak jadi ya. Mungkin pertanyaan lagi Ustaz ini. Ustaz, interaksi kita tampaknya bisa juga lebih banyak sama Allah. Kalau kita memikirkan Allah terus menerus, bahkan kalau sendiri, bisakah kita anggap seperti itu Ustaz? Sebenarnya interaksi kita bukan berarti putus sama Allah, maksudnya kita interaksi zahirnya. Zahirnya kita sama Allah ketika mungkin salat malam, ketika baca Quran. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, sesungguhnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Karena kenapa kita ramah sama orang tua? Kita berbakti karena Allah semuanya. Jadi interaksi kita sama Allah tidak terputus sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya zahirnya akhlak itu pahalanya banyak. Kenapa? Karena kita kebanyakan interaksi sama manusia. Kenapa kita lembut sama istri? Kenapa kita panggil anak, nak sini nak? Kenapa kita peluk dia? Karena Allah yang perintahkan. Sehingga pada dasarnya interaksi kita sama Allah tidak pernah berhenti. Ya, cuma dari sisi pahala ini lebih sering waktunya daripada waktu kita yang baca Quran. Ya, kecuali mungkin liburan, kita lagi safar umroh ya, memang waktu kita untuk berkholwat dengan Allah banyak. Tapi kalau sehari-hari kita pergi pagi ke kantor, pulang dari kantor, interaksi kita kebanyakan sama manusia. Nah, itu semua bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksud saya. Jadi interaksi kita dengan manusia pun tidak lepas dari interaksi kita kepada Allah karena kita melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Dok kalau ada. Oh ya, ada satu. Ini cukup panjang, jadi ini mungkin saya ringkas saja. Oke. Jadi mohon maaf nih kalau salah nih kepada Pak Syed. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Jadi ini banyak sekali. Jadi ceritanya ini udah cerai, kemudian diminta lagi sama orang tuanya untuk kembali lagi Ustaz. Cuman dia mungkin agak berat karena masih teringat kesalahan-kesalahan suaminya. Istrinya ya. Oh, istrinya. Kalau alam istri aku suami. Mungkin jadi yang jelas udah sakit hati. Ini bagaimana ini Ustaz? Istikharah. Saya bilang istikharah. Ya. Kalau sudah habis masa iddah, kalau belum habis masa iddah, saya nggak tahu ya. Ini kalau ini maksudnya dia wanita dicerai oleh suaminya. Kalau selama masa iddah, suaminya mau kembali bisa kembali. Tidak hak dia untuk nolak. Ya. Selama di masa iddah. Masa iddah bagi wanita yang haid, ada haidnya maksudnya belum menopause, itu salah satu quru 3 kali haid. Ya. Kalau dia sudah menopause 3 bulan ya. Dan ada macam-macam iddah ya. Tapi intinya kalau masih dalam masa iddah, suaminya ingin kembali, dia tidak boleh nolak. Tapi dia bilang, "Mas, kalau kamu kembali jangan seperti dulu." Ya, bicara baik-baik, saling memahami di antara mereka ya. Tapi kalau dia laki-laki, kemudian istri sudah dia cerai, disuruh balik sama orang tuanya, terserah dia mau balik atau tidak. Kalau dia ingin berbakti sama orang tua, karena ini perintah orang tua, ya dia pertimbangkan. Kalau dia harus menolak, dia jelaskan baik sama orang tua. Ayah, ibu, ini istri sudah nggak bisa saya pertahankan. Saya sudah begini, saya tidak bisa. Kasihan anak-anak, kasihan saya. Macam-macam. Insya Allah kebahagiaan bukan dengan dia, bisa ada kebahagiaan yang lain. Seperti itu. Ya. Tapi kalau dia ragu, istikharah. Saya bilang tidak ada jalan istikharah. Anda istikharah, minta kepada Allah, minta petunjuk, lakukan. Kalau sudah istikharah, bermusyawarah, apalagi ternyata hati ya sudah saya kembali lagi, apalagi berbakti sama orang tua, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Tapi demikian saja para dokter yang hati langsung kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.